kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Yang pertama di paling kanan, ini dari Skin Aqua. Skin Aqua yang UV Moisturized Milk. Oke, kalau kita ngelihat sunscreen nih, pertama kali yang kita lihat adalah SPF-nya. Ini SPF-nya udah 50, jadi proteksinya 98%. Mantul ya. PA-nya nih, PA-nya plus atau plus 3. PA plus 3 sebaiknya dipakai itu hanya di dalam rumah. Kalaupun pergi-pergi jangan yang panas-panasan nih, karena kalau panas-panasan kamu perlu yang PA-nya plus 4. Yuk kita lihat dari sisi tekstur. Kita lihat ya. Oh my god, teksturnya super light banget sih ini. Mudah di blend, bagus, tapi sayang kayak gini. Ini kayaknya ada white case-nya sedikit ya, jadi kayak ada putih-putihnya gitu loh sedikit. Oke, kita lihat di tangan juga teksturnya watery, sumpah ini. Non parfum, kandungannya ini ada hyaluronic acid, jadi ini cocok nih buat kulit kamu yang kering ya. Kemudian ada kolagen. Nah, kolagen ini akan membantu melembabkan juga nih dan mengencangkan. Ada vitamin B5, ada vitamin E yang bikin kulit kamu lebih berminyak dan lebih lembab. Jadi ini menurut saya, walaupun klaimnya dia dibilang dapat digunakan untuk semua jenis make up, tapi menurut saya ini lebih cocok untuk kulit yang kering dan normal. Oke? Dan kalau bisa kulit berjerawat jangan pakai dulu ya, karena dia ada vitamin E-nya. Kita next ke yang kedua adalah ini apa? Sunscreen Wardah. Wardah nih, ini viral banget. Ini selalu ketemu gak sih di setiap supermarket. Nah, ini SPF-nya 30. SPF 30 gak beda jauh ya sama SPF 50. SPF 30 itu dia proteksinya udah 97%. Jadi udah cukup maksimal kok. Nah, kemudian untuk PA-nya dia sama nih, plus 3. Nah, jadi gak dianjurkan untuk kalau yang kamu suka panas-panasan. Kita lihat teksturnya yuk. Teksturnya ini sih cukup light juga, cream, dan dia kita coba blend ya. White case nggak? So far so good sih. Nggak menimbulkan white case-nya, nggak parah, sedikit-sedikit aja. Tuh, jangan lupa kalau pakai sunscreen tetap 2 ruas jari ya. Oke, sekarang kita lihat kandungannya. Kandungannya 0% alkohol. Bagus nih, berarti cocok buat kulit kamu yang sensitif. Terus dia vitamin rich. Nah, vitamin E dan Profit B5. Kemudian dia klaimnya light texture, setuju. Teksturnya ringan betul. Dan dia bisa proteksi UVA dan UVB, setuju. Karena dia ada SPF dan PA-nya. Nah, tapi dia karena ada vitamin E-nya, jadi sebaiknya buat kamu yang sedang berjerawat, hindarin dulu. Karena vitamin E itu akan memproduksi atau memicu peningkatan produksi dari minyak. Jadi beresiko makin komedoan, jadi makin jerawatan. Tapi buat kamu yang normal dan kulitnya sensitif, kering sensitif, it's good loh, karena dia nggak ada alkoholnya. Oke? Next, yang ketiga, ini Biore Aqua Rich Battery Essence. Dia SPF-nya 50. Dan dari tadi nih, ini baru ini yang PA-nya plus. Jadi plusnya 4. Jadi ini aman buat kamu pakai di luar rumah saat panas-panasan. Kita cek teksturnya, yuk. Teksturnya nih, kalau pakai sunscreen 2 ruas jari tuh kayak gini nih. Straight, 1, 2. Kayak gini nih ya. Kita coba pakai. Wow. Serius ini light banget sih. Dia Aqua Rich-nya itu beneran, iya bener, Aqua Rich. Bener-bener kayak banyak banget airnya dia. Kalau kayak gini caranya, buat kamu yang pada ngeluh kalau pakai sunscreen itu 2 ruas jari kayak pakai topeng, dia berlaku nih, dibantah nih sama si Biore nih. Dia rich banget, bahkan kayaknya 2 ruas jari kayak ngerasanya kurang, kamu pengen tambah lagi. Ini kayaknya harganya, harusnya kalau teksturnya bagus kayak gini, kayaknya harganya agak mahal nih. Berapa ya ini? Biore berapa ya mas? 150
18.000 sampai 120. Tuh kan, bener. 118.000. Pantes sih. 15 gram 118.000. Ya, oke lah. Karena emang dia ini sih Aqua Rich, dia ringan banget, sangat-sangat ringan sih. Nah, kandungannya kita lihat ya, apakah ringan, tapi apakah dia komedogenik? Coba kita cek ya. Oke, dia bilangnya di sini dia adalah very high level UVA and UVB protection. Setuju, karena dia SPF-nya 50, PA-nya 4+++. Setuju ya. Very water resistant. Benar banget, karena dia watery banget, jadi dia nyaman di kulit. Terus dia watery hydrate essence dengan hyaluronic acid. Jadi dia bagus buat ngelembapin banget. Dan royal jelly extract. Nah, royal jelly ini juga bagus loh buat kamu yang kulitnya kering-kering kayak gitu. Kring ada sepeda. Ini bagus. Tapi amaze-nya dia juga butylene glycol helps moist and soft skin. Nah, butylene glycol ini kalau kalian bisa ngecek kadar komedogenik, dia tuh kadar komedogeniknya 1. Artinya dia tidak atau sangat rendah beresiko memicu pertumbuhan dari komedo. Jadi bisa dibilang ini non komedogenik. Jadi dia nggak memicu komedo. Jadi cocok buat orang yang kulitnya berjerawat. Kemudian cocok juga buat kulitnya yang normal. Bagus juga buat kulit yang kering karena dia ada hyaluronic acidnya. Dan dia udah skin test, udah alergi dan non komedogenik test. Jadi pantesan mahal ya. Next, yang keempat. Agak panjang ya si Biore ya. Oke, yang keempat adalah skin aqua lagi. Ini ada skin aqua yang warna hijau ya. Oke, perbedaannya nih sama yang tadi, dia SPF-nya 30. Kalau yang tadi berapa nih? Salah jatuh. Ini 50. Nah, kalau yang tutupnya hijau nih 30 nih. Terus PA-nya, kenapa PA-nya rendah amat ya? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. PA-nya cuma plus doang nih, plus 2. Jadi ini nggak bisa ya dipakai buat keluar rumah ya, cuman dipakai buat kamu yang mau di rumah aja, oke? Dan dia klaimnya untuk normal to oily skin. Mungkin karena dia tujuannya untuk orang-orang yang kulitnya berminyak, jadi dia PA-nya nggak tinggi-tinggi. Karena kan semakin tinggi SPF dan PA, maka dia akan beresiko untuk menyumbat komedonya juga makin besar. Jadi mungkin itu yang membuat dia SPF dan PA-nya dibikin kecil ya. Oke, terus tapi kandungannya kok ada hyaluronic acid sama kolagen, walaupun dia nggak komedogenik, tapi ini tujuan si hyaluronic itu sama si kolagen itu untuk melembapin gitu. Gimana ya? Bingung juga. Ya udah, oke lah. Terus di sini juga ada vitamin B5, vitamin E dan vitamin C. Jadi kayak nggak beda jauh gitu loh sama yang ini. Tapi kenapa yang ini dibikin 30 dan PA-nya plus? Aku pikir karena dia tuh normal tuh oily, dia bakal ada kandungan sesuatu kayak seperti niacinamide atau tea tree yang bisa bikin dia tuh buat orang berjerawat dan berminyak gitu. Tapi kandungannya tuh tulisannya sama. Entah mungkin ada yang lain ya yang nggak ada ya. Untuk tekstur kita cek bareng-bareng. Justru kok malah agak lebih kental ya. Walaupun tulisannya ini UV Moisture Gel, tapi nggak seperti gel, dia kayak krem juga. Nah, kalau yang ini kan tadi Moisture Milk ya, kita bandingin ya. Nah, tuh, malah lebih tuh, kan yang ini malah ngalir kan, kelihatan nggak sih? Nah, malah lebih encer yang Moisture Milk dibandingin Moisture Gel. Jadi juga agak susah fokus juga ini yang, maksudnya ini yang mana yang buat ini ya, yang buat kulit berminyak tuh harusnya semakin light, dia semakin ringan, itu malah yang buat kulit berminyak. Jadi harapan saya tuh tadinya ini harusnya lebih light dibandingkan yang ini gitu. Oke. Itu adalah skin aqua yang ini ya. Harganya berapa sih Mas ini yang skin aqua ini? Yang mana? Yang hijau. Yang hijau Dia PA-nya cuma plus 2. Skin Aqua 41.400. 40-an. Kalau yang biru? Yang ini 41.000, yang ini 100-an pan. 48.000. Kalau aku ya ini 48.000, ini 41.000, ya better inilah, nggak beda jauh ya. Oke, yang ke 2, 3, 4, 5, yang kelima nih.
Ini viral juga loh, ini viral banget sih. Ini ada Karasan. Ini kayaknya cukup pricey deh kalau ngeliat dari kemasannya, bagus-bagus gitu. Nah ini Karasan Solar Smart UV Protector. SPF-nya 45 itu sama ya, sama 50, proteksinya 98%. Jadi so far so good. Kemudian dia PA-nya plus, nice. Jadi dia aman buat kamu yang suka aktivitas di luar rumah panas-panasan. Kita cek teksturnya dulu. Oh, agak ini ya, agak lebih kental ya daripada yang tadi kita semua cek ini ya. Yuk kita coba lihat di kulit. Coba lihat ya. Tuh, dia kayak lebih kental sih dibanding yang lain. Coba blend. Nah, ini kalau memang makainya 2 ruas jari agak ini sih, agak kayak kamu harus tumpuk lagi supaya putih bangetnya. karena 1 ruas jari aja nih kayaknya dari tadi belum ngerata gitu ya. Tapi so far so good, masih nggak berat kok. Ini teksturnya masih cukup ringan, masih cukup light. Nah untuk Karasan ini kita cek yuk kandungannya, masih enak kok untuk nyerapnya. Di sini dibilang adalah teksturnya seringan awan. Nah kalau seringan awan mungkin masih ada yang lebih ringan lagi ya, nggak awan-awan banget gitu loh. Kulit terasa nyaman sepanjang hari. Oke, bener masih terhitung nyaman walaupun nggak ringan banget gitu. Terus kandungannya ini ada rice extract beras atau nasi, dan city steam. Jadi dia memberikan nutrisi, melembabkan dan melindungi dari polusi. Jadi dia fungsinya hidrasi dan ini ya antioksidan gitu ya. Oke. Karena dia nggak nulis lengkap sih kandungannya apa aja. Jadi kalau dari cuman rice extract dan city steam sih non komedogenik, tapi nggak tahu dari kandungan lainnya. Oke, jadi nggak bisa bilang untuk dia bisa untuk kulit jerawat atau enggak. Aku nggak berani bilang karena nggak ada lengkap kata-katanya di sini kandungannya. Tapi dia untuk teksturnya sih masih so far so good untuk kamu yang kulitnya berjerawat. Tapi lebih baik sih kalau jerawat cari yang lebih light lagi ya, lebih ringan lagi. Ya segini dulu sunscreennya, kita bahas 5 dulu. Dan untuk kamu yang masih penasaran untuk mana sih ranking yang lebih bagus di antara 10 sunscreen ini dan pembahasan 5 sunscreen selanjutnya, jangan lupa ditonton part 2-nya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Bye!